Dan bisa dilihat ya, ini adalah tumpukan sampah yang kemudian ada di TPA Jatiwaringin. Kalau secara kontur bisa dikatakan ini adalah metode open dumping. Metode pembuangan sampah secara terbuka, artinya sampah yang diangkut dari masyarakat hanya ditumpuk dan tidak diolah. Metode ini juga yang kemudian menjadi perbincangan, apakah betul kebakaran yang terjadi selama berhari-hari dan sulitnya dipadamkan disebabkan karena metode open dumping yang ada di TPA Jatiwaringin. Karena ini baunya juga nampak sudah cukup menyengat, saudara. Bukan sekedar bau sampah, tetapi seperti ada bau zat-zat kimia. Karena kita tahu juga bahwa sampah-sampah yang kemudian tertumpuk, termasuk juga membusuk, ini melahirkan gas metana atau CH4 yang tentu berbahaya dan mudah sekali terbakar, saudara. Saya akan gunakan masker untuk masuk ya, lebih ke dalam dari TPA Jatiwaringin. Bisa lihat ya, tumpukan sampah ini begitu banyak dan mayoritas adalah sampah plastik. Bisa lihat ya, ini sampah plastik domestik ya, sampah plastik domestik yang kemudian begitu banyak ada di sini. Salah satu informasi yang kemudian sebelumnya disampaikan juga oleh pihak BNPB bahwa sampah-sampah plastik ini juga yang sebenarnya mempersulit masuknya air ketika disiramkan dengan metode waterbombing dari helikopter untuk masuk ke bawah, karena air tersebut terhalangi oleh plastik yang kemudian ada di atas permukaan sampah. Ada dua mobil damkar, ini ada selang ya yang kemudian menuju ke atas dari tumpukan sampah. Saudara, ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa mayoritas sampah adalah sampah plastik ya. Dan ini saya seperti menaiki gunung ya, karena memang tumpukan sampah ini bisa dikatakan luar biasa tinggi. Informasi yang sebelumnya dikatakan kurang lebih tinggi dari timbulan sampah ini pada di angka 30 meter, saudara. Lihat ya. Setelah naik masih ada bagian yang lebih atas lagi. Saya ingin tunjukkan itu seperti ada kepulan asap ya, yang masih ada di TPA Jatiwaringin, termasuk juga di bagian bawah sana. Bisa ditunjukkan mungkin. Di bagian bawah sana masih juga ada kepulan asap. Karena kebakaran di TPA Jatiwaringin ini bisa dikatakan bukanlah kebakaran biasa, seperti kebakaran gambut. Artinya, ketika di atas permukaan tidak terlihat api, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam timbunan sampah ini juga masih ada api yang kemudian membakar. Ini salah satu proses pemadamannya ya. Tadi di sini sempat ada asap juga ya? Iya, sempat ada. Itu artinya kalau asap itu ada titik api? Ada. Oke. Bisa menyebabkan nyala lagi. Oh, bisa menyebabkan nyala lagi ya? Nah, karena masih ada bara, hawa panas. Oke. Makanya dibanjirin dulu biar nggak ada titik bara lagi. Saya sini lihat ya, Pak. Ini prosesnya ya. Artinya disiram agar tidak ada titik bara ya? Iya, jadi sebisa mungkin biar masuk. Bahkan biasanya bara tuh ada di bawah tuh. Oke. Jadi ini dibanjirin biar meresap terus ke bawah. Oh, oke. Jadi ada asap dikit aja, kemungkinan bisa nyala lagi dia lama-lama. Termasuk yang bawah itu juga ya, Pak? Ya, itu bisa jadi tuh. Pakai nanti itu dibasahin lagi. Oke, baik. Ini salah satu prosesnya, saudara. Sampai asapnya hilang? Ya, sampai tidak ada asap. Oke, baik. Bisa dilihat ya, karena memang sangat tinggi, selang dari pemadam kebakaran ini juga betul-betul harus diupayakan bisa naik ke atas ya.
Saya akan coba lebih mendekat, saudara, karena ada alat khusus ya yang dipergunakan di atas dari timbulan sampah ini. Pak, dari Kompas TV, Pak. Ini alat apa, Pak? Tatan air, Fungsinya untuk penampung air. penampung air. Oke, artinya air dari bawah ditampung di sini, kemudian disebarkan ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Selang yang tadi kita lihat ya dari bawah mengaliri air ke sini untuk kemudian ditampung dan setelah itu dialirkan lagi ke bagian titik-titik api yang ada di TPA Jatiwaringin. Lalu apa sesungguhnya, saudara, yang menjadi hambatan dari proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin? Saya akan tanyakan secara langsung kepada PLT Deputi Penanganan Darurat Wilayah 2, Bapak Riswandi, dan juga ada Pak Ruslan dan Pak Bambang. Bapak-bapak, izin, terima kasih untuk waktunya. Pak Riswandi, saya ingin tanyakan bahwa kita tahu kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini tersebar di kurang lebih 15 hektar, artinya hampir setengah dari total luas TPA Jatiwaringin seluas 33 hektar. Dan tidak pada berhari-hari, Pak. Apa yang sesungguhnya menjadi kendala? Yang menjadi kendala sebenarnya adalah cuaca yang panas ya, angin juga. Tetapi alhamdulillah atas kerjasama seluruh pihak kita bisa menekan kebakaran TPA ini sampai 91% sudah bisa dipadamkan. Yang di area yang masih panas ini, yang harus kita segera padamkan dengan cara kita melakukan waterbombing. Waterbombing ya? Lalu menggunakan juga alat berat. Kalau Bapak lihat itu, area ini memang belum bisa dijangkau oleh manusia. Secara langsung ya? Secara langsung karena masih panas. Maka itu kita perlu waterbombing untuk memadamkan, minimal mendinginkan area tersebut. Sehingga kru darat dan alat-alat bisa mendekat untuk memadamkan secara permanen area tersebut. Satu bucket yang Itu ya? itu berisi 4.000 liter. Oke, bisa ditunjukkan mungkin ya. Itu salah satu proses pengambilan air, Pak ya? Ya, itu salah satu di situ yang ada di sekitar TPA. Nah, salah satu yang faktor pendukung juga kita bisa mempercepat pemadaman TPA ini adalah karena di sekitar TPA ini ada 2 situ. Situ yang memasok air untuk pemadaman di TPA ini. Dan air yang dibawa ini akan langsung ya? Langsung menuju ke titik Di ini, titik Pak? ini, sekarang di titik barat. Oke. Mungkin ini salah satu ya yang bisa ditunjukkan ya. Ini salah satu helikopter ya yang kemungkinan akan menyiram ya, Pak ya? Akan menyiram di titik ini yang memang masih panas. Personil darat sulit untuk mendekat karena memang masih panas dan bahaya juga kalau kita. Makanya itu kita perlu waterbombing untuk minimal mendinginkan area tersebut. Dia akan presisi, nanti dia akan diam di titik. Lalu ada kode dari bawah, atas atau bawah, oke, turun. Ya, presisi. Itu ya? Oke. Persis di bagian yang tadi kita bahas ya? Di area ini. Kita bisa ke bawah, Pak, untuk melihat prosesnya lebih dekat? Oke, saya dengan Pak Riswandi, saudara, akan ke bawah ya, untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa proses dari pemadaman yang ada di sini. Jadi ini teman-teman kawan-kawan Manggala Agni. Oh, ini Manggala Agni. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, relawan juga, Oke. Kementerian Kehutanan. Jadi mereka ini sedang menyiram, membongkar, karena di dalam ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Di dalamnya ada gas metana. Gas metana? Gas yang mudah terbakar, menimbulkan panas. Jadi dia beda dengan penanganan kebakaran hutan. Dia harus dibongkar, dikeluarkan gas. Kalau Pak Dito lihat itu ya? Lihat ada yang asap berwarna bukan putih. Oke, kita akan lebih mendekat ya untuk melihat lebih jelas lagi. Artinya, apakah gas metana ini juga, Pak Riswandi, yang mempersulit proses pemadaman? Oh ya, itulah salah satu hal yang sulit kalau di pemadaman di tempat sampah. Karena reaksi kimia di tempat sampah itu menurut literatur
dan menurut ahlinya menimbulkan gas metana yang tersimpan di dalam gundukan sampah tersebut dan mudah terbakar bila dipicu oleh panas atau ada percikan-percikan api. Artinya asap seperti ini bisa, sekali lagi tentu kita tidak harapkan, tapi asap seperti ini bisa kembali terbakar ketika terkena cuaca panas. Bisa. Hanya karena cuaca panas. Bisa. Artinya menjadi penting juga bahwa sampah-sampah yang ada di TPA Jatiwaringin ini untuk diolah ya Pak ya, agar tidak melahirkan gas-gas metana dan juga mengurangi potensi kebakaran. Ya, kalau bisa pun seharusnya sampah yang sudah di sini ada sampah terpilah. Jadi dari awal sudah dipilah sehingga tidak membebani TPA ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah setelah dilaksanakan survei sampai ke 2 lokasi, baik barat maupun timur, sampai dengan ke puncaknya, alhamdulillah sudah tidak ada asap dan api. Akan tetapi sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa kita masih terus juga melaksanakan penyiraman dalam upaya pembasahan sampai tanggal 14 Juli 2026 sesuai dengan surat keputusan kami, surat keputusan Bupati, status tanggap darurat. Suruh saya berada di Desa Tanjaka Mekar, lokasi yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin yang pada akhir Juni hingga awal Juli 2026 terbakar. Saya akan tanyakan saudara apakah warga sudah kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti sedia kala. Saya akan coba tanyakan ke salah satu warga di sini dengan Pak Saiful ya Pak ya? Oh iya, Pak Saiful di Kompas TV Pak. Pak Saiful betul warga di sini ya Pak ya? betul Pak, saya warga sini. Rumahnya yang? Rumah yang ini Yang ini ya? yang ibu ya. Oke. Ini juga keluarga semua kok. Waktu kebakaran terjadi ada ratusan warga Pak yang diungsikan untuk saat ini sudah boleh kembali? Udah, kalau dari lingkungan kita tuh hampir 150 kurang lebih. 150 warga. Kalau dari kakak 250 kakak. Itu dari lingkungan kita. Dan alhamdulillah sih, sigap ketika mulai itu kemarin terjadi, ya langsung kita evakuasi. Kebetulan memang saya koordinator lapangan di sini. Koordinator lapangan di sini? Iya, koordinator Oke. lapangan. Dan kurang lebih ada 334 warga ya yang kemudian mengalami ISPA. Iya. Semuanya sudah sembuh atau seperti apa? Sudah sembuh Pak, sudah langsung ditangani sigap gitu. Oke. Boleh kita lihat lebih dekat ya? Boleh, Pak yuk Saiful? kita ke sana. Saya dan Pak Saiful akan menuju titik terdekat ya berarti ya? Titik terdekat, yang paling dekat di sini. Ini juga perumahan warga? Iya, di sini lingkungan warga semua. Sini udah mulai aman lah. Sudah aman semua Bu ya? Aman. Aman ya Pak ya? Oke. Ini kan jaraknya dekat sekali Pak Saiful. Saat kejadian 30 Juni 2026 kondisinya seperti apa? Kondisi awal kita merasa ngeliat tadinya ada percikan api kecil gitu ya. Itu di situ kita Oh, Pak langsung Saiful melihat itu? melihat kita karena memang kan mantau gitu kan. Dari pemadam berhenti di sana langsung gitu. Oh, dan ini langsung tembus ya? Ya, langsung tembus. Titik api yang Pak Saiful lihat saat itu di mana? Pertama di sini, Pak. Di mana? Di sini. Oh, di sini? Ngeliat asap gitu di sini tuh pertama. Kecil. kecil. Ternyata yang lebih besar tuh di sebelah sana infonya. Karena memang kita nggak terjangkau. Kecil lah di sini kita ngeliat kok ada asap juga gitu. Mungkin dari gas metana itu tadi lah. Dari gas metana? Iya. Boleh kita lebih mendekat ya, Pak Silakan. Saiful? Ayo. Oke. Permisi Pak. Dan ini rumah warga ya. Mungkin untuk rumah yang ini hanya jarak belasan hingga puluhan meter ya. Iya. Dan di depan kita sudah persis ya ini tumpukan sampah yang kemudian terbakar. Pertanyaan saya Pak, ketika memang saat itu apinya begitu banyak, asapnya di sini seperti apa? Ya luar biasa lah Pak. Langsung masuk ke pemukiman warga, kami pun panik gitu kan. Langsung kita minta ambulan ke Pak Camat, koordinasi ke Lurah, langsung dikirim 4 unit ambulan gitu. Langsung kita evakuasikan warga. Gelap, tidak terlihat atau seperti apa? Gelap, tak terlihat. Kita juga sempat panik gitu Pak. Sejak kapan tumpukannya setinggi ini? Udah lama betul Pak, kita hampir 20 tahunan kurang lebih. Kalau harapan saya sih, saya lebih berharap gitu ya kepada pihak terkait agar lebih diperhatikan lagi, ditata lagi gitu. Kemarin kan ditutupin terpal ya. Betul. Kalau setahu saya buat penghijauan tuh kalau memang udah nggak layak, nggak memadai tempat, kita pakai tanah.
Iya, kita bikin kayak bikin kayak di puncak sekat-sekatan gunung. Kalau ditumpuk tanah gitu kan lama-lama tumbuh pohon. Jadi tak terlihat sampah. Artinya selama ini metode itu belum dilakukan. Belum, baru seperti ini aja. Tapi pertanyaannya, apakah kebakaran ini baru pertama kali Pak Saiful atau sebelumnya sudah pernah? Sering. Ini yang paling dahsyat. Pak, izin Pak. Dipo dari Kompas TV. Bapak yang punya rumah ini, Pak? Iya. Dengan Bapak siapa? Iman. Pak Timan sudah tinggal di sini dari kapan, Pak? Lama sebelumnya ini belum ada. Sebelum ada TPA Jatiwaringin. Iya. Artinya sudah puluhan tahun ya, Pak? Ini belum tahu. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat, Pak. Yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin pada saat kebakaran, asapnya, Pak. Asapnya datang ke rumah Bapak. Itu ke dalam rumah. Ukuran jam 7. Kita juga ke rumah lurah larinya. Oh, oke. Sepi di sini nggak ada orang. Kondisinya gimana itu, Pak? Kondisinya sebab perih ke mata. Perih ke mata. Iya, perih ke mata terus batuk-batuk. Sesak ya, Pak ya? Hmm. Oke. Gelap, Pak, mungkin kondisinya, Pak, karena asapnya tebal ya, Pak ya? Ini tebal nggak kelihatan. Rumah juga nggak kelihatan, rumah juga. Rumah tidak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan. Ini pepohonan yang daun-daun lebat-lebat nggak ada tuh. Tadinya melebat daun. Ini, Pak? Iya, daun tadinya melebat ini. Oke. Saking panasnya mungkin, Pak? Iyalah. Bahwa Bapak sudah tinggal lama di sini, bahkan sebelum ada TPA Jatiwaringin ini, Pak. Ada harapan mungkin, Pak, ke depan, Pak? Seperti apa, Pak? Karena Bapak hidup bersebelahan dengan sampah. Nggak tahu lah bagaimana harapannya. Ya mudah-mudahan ada harapan. Mudah-mudahan ada harapan. Bapak ingin dipindahkan, direlokasi mungkin, Pak? Ah, ya tuh nah, kalau ini mah tadi saya kalau ini mah kalau sesuai mah itu nggak apa-apa. Saudara, TPA Jatiwaringin bukan pertama kali menjadi sorotan. Sebelumnya, TPA Jatiwaringin ini juga sempat menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan di tahun 2025 sempat disegel. Saya akan tunjukkan, saudara. Ini bagian depan ya. Salah satu bagian depan di TPA Jatiwaringin. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah masih ada ya pelang berwarna merah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian bertuliskan peringatan area ini dalam pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup. Saya akan tunjukkan saudara bahwa di ujung sana ya, bisa dilihat ada 2 truk sampah yang kemudian sedang menurunkan sampah ke salah satu bagian timbulan sampah yang memang betul sedang diatur ya posisinya dengan menggunakan alat-alat berat, tetapi artinya ketika proses pemadaman masih berlangsung, TPA Jatiwaringin ini memang masih beroperasi. Tapi apakah timbulan sampah itu juga akan dikelola dan tidak menggunakan metode open dumping karena masih terbuka ya? Saya akan tanyakan secara langsung saudara kepada Bupati dari Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Maisal Rashid. Pak Bupati, izin Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Boleh kita ngobrol bentar, Pak? Tadi kami sudah melihat juga, Pak, ke atas secara langsung proses pemadaman. Apakah pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengetahui penyebab pasti dari kebakaran, Pak? Saya perlu informasikan, perlu saya sampaikan juga bahwa awalnya itu hanya satu, itu tanggal 30 Juni 2026. Hanya satu, Pak? Hanya satu. Pada saat itu memang muncul api dan asap itu dari pojok sebelah sana. Oke. Ya, pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi. Ternyata pada pagi itu juga angin kencang. Oke. Angin bertiup kencang sehingga api yang ada di lokasi tersebut menjalar ke tempat-tempat lain, ke titik-titik lain. Oke. Karena pada terbang tuh. Ya. Ada kertas, ada kardus, Betul. ada kayu yang terbakar terbang Mhm. karena angin begitu kencang. Ada dugaan, Pak Bupati, bahwa awal mula munculnya api ini
bersumber dari area open dumping. Betul demikian, Pak? Dan memang ini kan juga sudah kita perbaiki nih. Kan itu kan ada pakai geomembran tuh. Oh, yang putih itu ya, Pak ya? Ya, pakai geomembran. Oke. Dan pada saat transisi peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup banjur dia pagi sore banjur yang bisa dijangkau oleh darat, Oke. artinya oleh pemadam kebakaran. Tapi di sisi lain ada di puncak itu kan itu tidak bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran dari darat. Oke. Nah itu yang nggak sempat kita banjur sehingga muncul dari situ. Izin Pak Bupati bahwa koreksi kalau saya salah, tapi di plang Ya. sebelah tulisan Jatiwaringin itu juga masih ada tulisannya, Pak ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa proses open dumping ini sebenarnya dalam tanda kutip disegel, Pak. Waktu itu memang telah ditinjau ke sini dan kita diberikan langkah-langkah perbaikan oleh beliau, disarankan oleh beliau, diperintahkan oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menata yang lebih baik sebelum lokasi ini menjadi lokasi di pengolahan sampah untuk energi listrik. Energi listrik. Yes. Oke. Jadi kita sudah memperbaiki itu tuh. Salah satunya geometri. Boleh kita tunjukkan sebentar, Pak? Ya itu. Oke. Ini ya, Pak ya? Itu udah kita pasang tuh. Waktu itu ada catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh menteri. Salah Ya. satunya adalah geomembran. Yang berwarna putih ini ya, Pak ya? Warna putih ini Oke. tutup oleh kita. Supaya apa tadi? Supaya tidak kena langsung terik matahari. Oke. Dan di bawahnya juga uapnya juga bisa dinetralisir. Yang kedua catatannya adalah kita supaya mempersiapkan air bersih. Sudah PDM sudah masuk ke sini. Nah, yang ketiga kita juga harus menyiapkan juga lahan untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sudah kita matangkan juga selama 5 bulan di sebelah sana. Sudah berapa luasan, Pak, yang ditutup? sampai 5 Pak dengan yang sana. 5 hektar Ya. dari 33 ya? Ya, tapi memang spot-spot kita laksanakannya. Mana yang kita menjadi skala prioritas kita tutup, itulah yang kita pasang. Terakhir mungkin Pak Bupati bahwa kita tahu lokasi TPA ini sangat berdekatan, Pak, dengan permukiman warga. Ya. Dan kita tahu juga bahwa ada ratusan warga bahkan yang terkena ISPA. Memang betul sekarang sudah kembali ke rumah, Pak. Sudah. Tapi pertanyaannya, apakah ke depan warga-warga kita akan direlokasi? Ya, itu nanti program ke depan. Yang penting sekarang gini dulu. Oke. Mitigasinya juga kita desain, kita programkan juga setelah ini padam api. Ya, tadi Silakan. kita sudah juga mengantisipasi, merespon dampak dari asap ini yang sampai ke pemukiman warga. Ya. Dan bantuan-bantuan terus mengalir ke sana. Ini bahagian daripada antisipasi respon kita.